Islamidina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Waratilil Qur'ana tartila. Kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tia sehat? Kemana aja Bunda Tia? Udah kangen? Oh iya. Lama. Iya lama gak ketemu ya. Kita tiga kali pertemuan lagi insya Allah. Ya mudah-mudahan. Udah jauh tertinggal ya Ustadz ya? Enggak, nanti lihat rekaman aja boleh. Materi ada di rekaman insya Allah. Belum ada ya? Kita murojaah dulu materi pekan kemarin ya. Kita membahas tentang sifat-sifat aridho. Apa sifat aridho? Silakan murojaah sifat aridho apa? Dibuka catatannya boleh. Sifat aridho itu adalah lawannya sifat lazimah ya. Sifat lazimah dibagi dua, ada lahadidun, ada laisa lahadidun. Kalau sifat aridho apa? Pengertian sifat aridho? Kondisional. Iya, betul. Atau sifat yang muncul karena sebab akibat ya. Yang pertama itu ada harokat ya. Tidak selamanya misalkan huruf sin berharokat fathah. Dia kadang bisa domah, bisa kasroh, kadang juga bisa sukun. Paham ya? Dengan harokat. Kalau sin dia punya sifat hamas itu pasti melekat. Bawaan lahir, karakternya nggak bisa dipisahkan. Ya. Sifat asli itu dibagi harokat itu dibagi menjadi dua. Ada harokat asli yaitu fathah, kasroh, dan domah. Di mana harokat itu adalah harokat yang bisa berdiri sendiri. Ya. Harokat yang bisa berdiri sendiri tanpa tercampur dengan harokat yang lainnya. Ahlan wa sahlan Bunda Mila. Kita lagi murojaah ya. Pekan kemarin ya. Ya, jadi harokat itu dibagi dua, ada harokat asli yaitu fathah, kasroh, dan domah. Yaitu harokat yang berdiri sendiri tanpa tercampur dengan harokat yang lainnya. Yang kedua ada harokat fara'i. Yang pertama ada imalah. Ya, imalah itu adalah percampuran antara fathah dan kasroh. Yang terdapat contohnya dalam surat Nuh ayat ke-11. Bukan majroha tapi majreha. Itu campuran antara fathah dan kasroh. Yang kedua ada ismam. Campuran antara kasroh dan dhammah. Di surat Yusuf ayat 11. La ta'manna. Ada manyunnya ya. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah sukun. Lawan dari harokat itu adalah sukun. Harokat secara bahasa artinya adalah tadi apa? Bergerak. Bergerak apa? Bergerak menjauhi mahroznya. Sedangkan sukun adalah diam. Sukun, mati, sakinah sama saja. Itu ya. Istilahnya sama saja. Itu artinya diam. Diam di mahroznya. Ya. Tanda sukun dalam Quran Utsmani itu ada 5. Ya. Yang pertama, yang tidak ada tanda sukunnya atau tidak ada tanda apa-apanya. Itu biasanya dipakai untuk kaidah idgham, ikhfa, kadang mad asli juga tidak ada sukunnya. Untuk Quran Utsmani ya, kita pakai bicara tentang Quran Utsmani ya. Yang kedua, ada sukun kepala ha. Itu dipakai untuk izhar. Dibacanya jelas. Huruf-huruf izhar biasanya nun sukunnya itu pasti ada tanda simbol kepala ha. Yang kedua, ada kepala sod. Ya. Kepala sod itu adalah simbol dari apa? Hamzah wa sol. Ya, hamzah wa sol yang dia bisa dibaca hanya di awal saja, ketika di tengah tidak bisa dibaca. Ya. Yang keempat ada yang bulat. Bulat ya, seperti yang namanya sifrul mustadir. Seperti angka 5 dalam bahasa Arab. Gitu. Ya. Hurufnya hanya ada 3. Di wawu, alif, dan iya. Fungsinya apa? Membatalkan sebuah huruf. Jadi nggak dibaca tuh panjangnya.
Kan wawu alif ya itu tanda tanda mad asli atau mad tabi'i ya. Ketika ada siprul mustadir di atasnya, maka itu batal, tidak dipanjangkan. Ya. Satu lagi yang kelima ada seperti lonjong atau bulatnya nggak sempurna. Itu namanya siprul mustatil. Ya. Itu hanya ada di huruf alif saja. Ya. Fungsinya membatalkan huruf jika dalam keadaan diwasol atau disambung. Ya, jadi tidak dibaca panjang kalau disambung. Tetapi kalau diwaqaf diberhentikan, maka fungsinya dia berfungsi sebagai mad dibaca 2 harokat. Itu ya. Nanti kalau ada di Quran, nanti kita akan bedah ya. Langsung. Baik. Itu udah yang ketiga ya. Yang kedua ya. Tadi harokat, sukun. Yang ketiga ada apa? Ayo dibuka. Murojaah kembali. Sakta. Betul. Sakta. Apa pengertian sakta? Berhenti sejenak. Betul, seperti sejenak terus Tanpa mengambil nafas. Dengan niat Sejenak ambil nafas. dengan niat Dengan niat melanjutkan bacaan 2 harokat. Iya, jadi sakta itu berhenti sejenak dengan tidak mengambil napas ya, dengan niat untuk melanjutkan bacaan Quran kita ya. Jadi berapa lamanya berhentinya? Yaitu 2 harokat atau 1 alif ya. Lawan sakta itu ada apa? Sin. Waqaf. Ya, ciri-ciri sakta itu ya sin kecil kalau di Quran Utsmani ya. Kalau di Quran cetakan Indonesia ada tulisan sakta kecil di bawahnya ya. Lawan sakta itu ada apa? Waqaf, yaitu berhenti sejenak dengan mengambil napas ya, dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Yang ketiga ada qot'i. Iya, apa qot'i? Berhenti ya, berhenti membaca Al-Qur'an dengan ya betul dengan niat tidak melanjutkan bacaannya, dengan biasanya di ada kata, ada lafaz shadaqallahul azim ya, diakhiri dengan kata atau lafaz shadaqallahul azim ya. Yang keempat ada hukum nun sukun, yaitu ada izhar. Izhar artinya adalah jelas ya. Ada izhar jelas ya. Kenapa nun sukun? Kenapa izhar masuk ke sakta? Karena dia hukum nun sukun. Yang namanya hukum nun sukun, cara bacanya itu berubah-ubah tergantung huruf di depannya, atau tidak tepat, atau tidak tetap. Tidak tetap ya. Paham? Izhar itu termasuk saktah ya? Bukan. Itu yang keempat, poin keempat Bunda Anita. Kalau saktah itu 1, wakaf 2, qot'i 3, izhar 4. Oh, bukan. Yang pertama harokat, yang kedua sukun, yang ketiga sakta. Sakta itu lawannya waqaf dan qot'i gitu. Jadi tadi ya. Betul, Jadi sekarang yang keempat ya, naam. Yang keempat itu ada baru izhar, ya. Izhar itu masuknya ke hukum nun sukun. Ya, kenapa nun sukun masukkan ke dalam sifat arido? Karena apa tadi? Cara bacanya berubah-ubah tergantung huruf setelahnya atau tidak tetap, ya. Misalkan nun sukun menghadapi huruf alif, maka dia dibacanya jelas. Huruf-huruf halqi yang ada di tenggorokan ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Ketika nun sukun atau tanwin menghadapi ke-6 huruf tersebut, maka dibacanya adalah jelas idhar ya. Ada juga mim sukun ya. Tadi nun sukun, kalau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka dibacanya juga jelas, izhar sapawi namanya ya. Nanti bab izhar akan panjang lagi, bab harokat panjang lagi, sukun panjang lagi ya, sakta panjang lagi. Ini hanya sebagai pendahuluan saja ya. Kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kalau ada takdir dan rezekinya kita bertemu kembali ya. Jadi izhar itu ada 5 tuh, ada izhar halqi, ada izhar sapawi, ada izhar komari, ada izhar mutlak, dan ada izhar satu lagi riwayah. Nanti kita panjang ya. Langsung yang kedua, hukum nun sukun. Yang kelima berarti sekarang ya, ada idgham. Setelah izhar itu ada idgham, ya. Idgham itu adalah artinya melebur. Ya, memasukkan atau melebur, boleh ya.
Ketika nun sukun bertemu dengan keenam huruf yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun, maka dibacanya leburkan. Ya, paham? Ya, insya Allah ya, bisa mudah. Nanti izgom juga kita akan bahas lagi lebih rinci. Ada izgom mutamasilen, mutajanisen, mutakoriben, mutaba'idain, ada juga. Yang dibaca kamil, yang dibaca nakis, nanti ada yang mutlak, ada yang kabir, ada yang sogir. Itu luar biasa, ya. Makanya tetap stay tune di sini. Yang keenam itu ada iklab. Hurufnya cuma satu saja, yaitu huruf Mim sama ba. ba Ketika saja. nun mati bertemu ba sama mim. Ba saja kalau iklab. Nun sukun ketemu dengan ba. Baru itu dibaca iklab. Dibacanya jadi mim ya? Ya, betul. Dibacanya jadi mim. Karena berdekatan antara mahroz ba dan mim itu kan satu mahroz ya. Nah, itu makanya dibacanya menjadi mim. Ya, paham? Oh, iya. Paham. Alhamdulillah. Makanya perlu murojaah lagi tuh seperti itu ya. Biar disinkronkan. Kalau live gini kan kita bisa tanya jawab ya, Bun. Enak ya. Iya. Betul. Oke. Nah, nanti iklab juga akan dibagi lagi bagaimana ada yang cara baca furja, ada yang baca cara dengan cara itbak, nanti akan banyak lagi ikhtilaf ya. Yang ketujuh ada ifa. Ya. Disamarkan. Iya, disamarkan, betul. Kalau iklab tadi artinya mengganti ya, mengganti dari ba menjadi mim bacaannya ya. Kalau sekarang ifa itu sisa dari huruf izhar, idgham, dan iklab. Betul. Dia ada 15. Dia artinya disamarkan. Cara baca ifa itu harus didengungkan. Tapi dengungnya itu tebal tipisnya itu tergantung huruf setelahnya. Kalau ifa itu ya. Oke, yang ke-8. Ada tafhim. Apa arti tafhim? Tebal ya. Tafhim itu tebal. Secara bahasa gemuk. Ya, betul. Ya. Misalkan huruf tafhim, dia misalkan huruf lam. Lam kan secara kaidah dia huruf tipis ya, istifal ya. Tetapi dalam keadaan tertentu dia bisa menjadi tebal. Ketika dalam lafaz jalallah ya, atau dalam kalimat Allah yang sebelumnya berharokat fathah dan domah ya. Fathah dan domah, maka lamnya menjadi tebal. Ya. Abdullah ya jadi tebal. Paham ya? Ro juga bisa tebal tipis. Alif juga bisa tebal tipis. Tergantung kalau alif huruf sebelumnya ya. Baik. Lawannya tafhim itu ada yang namanya tarkik ya, atau tipis ya. Kalau huruf tipis itu misalkan sisa dari husodok tinkid dan sisa dari lam, alif, dan ro. Baru sisanya adalah tafhim daiman. Selamanya tipis ya. Kalau huruf tipis kita cenderung lebih mudah untuk melafadzkannya ya. Beda dengan huruf tebal. Karena huruf tebal ketika kita dialek atau ketika kita berbicara atau berdialog, kita tidak menggunakan huruf-huruf tebal. Betul nggak? Misalkan saya mau beli baju di toko. Tidak kan? Di toko. Biasa aja. Makanya untuk huruf tebal itu perlu latihan yang ekstra. Jadi harus sabar kuncinya. Ya. Jadi kayak soto, jadi soto. Ya, soto. Pakai to. Tidak ya. Oh, sepu. Ya, betul. Cinta Laura. Betul. Ya, itu ya. Tafhim lawannya tarkik. Tadi kita sudah bahas. Sekarang ke-10 ya. Ada mad. Mad itu artinya panjang. Panjangnya segimana? Kadar mad itu panjang lebih dari 2 harokat atau tobi'i. Ya. Lebih dari kadar 2 harokat. Ya. Lebih dari kadarnya mad tobi'i atau mad asli. Lawannya mad itu ada qasr, artinya pendek. Ya. Qasr itu 2 harokat. Ya. Jadi di atas 2 harokat dia masuknya ke mad. Baik. Itu ya untuk sifat aridoh. Ada 11 ya. Ya. Alhamdulillah. Kita akan lanjut lagi ke sekarang yang terakhir, tebal tipis.